Shalom Rock Riverside, gimana kabarnya hari ini? Seperti biasa, kami berharap kita semua dalam keadaan baik, bukan hanya sehat secara jasmani, tapi yang terlebih penting manusia rohani kita dalam keadaan sehat dan terus diperbaharui setiap hari. Sebenarnya masih merasa sedih ya, baru bisa menyapa saudara dari belakang layar, tapi puji Tuhan untuk teknologi. Ya, karena dengan adanya teknologi kita bisa gak hanya jauh di mata tapi kita tetap dekat di hati. Dan masih puji Tuhan, bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita masih bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, saya ingin ajak saudara hari ini untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ya, dari sebuah cerita yang tentunya kita pasti semua sudah sering dengar, yaitu doa terakhir Tuhan Yesus sebelum dia disalib. Kita akan melihat sebuah statement Tuhan Yesus ya, sebuah sikap kalimat yang luar biasa yang Tuhan Yesus nyatakan di situ yang merubah masa depan dunia dan memberikan keselamatan kepada umat manusia yang muncul dari sebuah tempat yang penuh penderitaan dan pergumulan. Nah, kita mari sama-sama renungkan dan kita pelajari teladan Kristus ini sebagai acuan kita dalam kita menghadapi musim ini. Saya percaya Yesus Kristus adalah teladan utama kita di dalam penderitaan. Mari sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, saya ajak saudara untuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami masih bisa berkata, Engkau adalah Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami masih bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu bersama-sama. Biarlah Engkau yang urapi bibir hamba-Mu, bantu hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan clear, supaya pesan Injil-Mu bisa tersampaikan kepada jemaat-Mu dan bisa menjadi kekuatan bagi kami, dan terlebih lagi Tuhan bisa memberikan kami perspektif yang benar dalam kami menghadapi situasi ini. Kami juga berdoa supaya Engkau mengurapi setiap telinga kami, hati kami, semua jemaat-Mu yang mendengarkan dari rumah. Biar Kau jauhkan daripada semua gangguan, distraksi dari telepon, sosial media, supaya kami bisa menyediakan waktu dan pikiran kami untuk kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu bisa masuk ke dalam hati kami menyimpannya di dalam hati kami, dan Kau yang berikan kami kemampuan untuk kami bisa melakukannya, sehingga firman-Mu itu bisa bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Oke, kita sama-sama buka di Matius 26 ayat ke-36 sampai 39. Matius 26 ayat 36 sampai 39. Saya bacakan buat saudara. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Lalu ayat 39 yang jadi ayat fokus utama kita pada hari ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saya akan ajak saudara untuk kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini, dan kita akan lihat ada 3 poin yang kita bisa pelajari hari ini dari firman Tuhan yang luar biasa ini. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama kita sama-sama lihat di ayat ke-38 ya. Kita berkata seperti ini. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Nah, suatu kebenaran yang kita tidak boleh pernah lupa dan kita harus selalu ingat adalah ini. Yesus datang ke dunia sebagai 100% Tuhan, tetapi dia juga merupakan 100% manusia selama hidupnya 33 tahun di bumi ini. Saya ulangi ya, Yesus yang adalah 100% Tuhan, kita tidak boleh lupa bahwa pada waktu dia hidup selama 30 sekian tahun di dunia ini, dia juga merupakan 100% manusia. Alkitab berkali-kali berkata seperti ini, Yesus menangis, Yesus merasakan ketakutan, Yesus merasakan kesedihan, Yesus merasakan kepedihan, Yesus merasakan kekhawatiran, Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Apa yang kita bisa pelajari? Poin yang pertama adalah di sini, Tuhan Yesus
Bukan hanya dia itu sebagai Tuhan yang omnipoten, yang mengetahui apa yang kita ini sedang gumulkan dan sedang kita rasakan sekarang, tapi dia juga memahami dan merasakan apa yang kita rasakan. Saudara, kita ini gak menyembah Tuhan yang jauh di sana, yang tidak mengerti atau merasakan apa yang kita rasakan. No, kita menyembah Tuhan yang bisa berempati secara sempurna dengan kita. Situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, pergumulan apapun yang kita lalui hari-hari ini, Tuhan juga pernah melaluinya. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasakan kehancuran yang kita rasakan. Dia merasakan ketakutan yang kita rasakan. Dia merasakan kesendirian yang kita rasakan. Jadi saudara, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, saya tidak tahu kondisi saudara, saya tidak tahu seberapa berat pergumulan saudara, tapi yang saya tahu pasti satu hal ini, yaitu Yesus tahu. Yesus merasakan yang engkau rasakan, dan Yesus mengerti. Jadi kalau saudara hari ini menangis, ingatlah Yesus menangis bersama-sama dengan saudara. Kalau hari ini saudara merasakan hancur hati, ingatlah Tuhan adalah Tuhan yang dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya. Itu poin pertama yang harus kita renungkan dan harus kita pahami hari ini, yaitu Yesus sebagai anak manusia, dia merasakan segala penderitaan yang kita rasakan hari ini. Dia tahu, dia merasakan yang kita rasakan. Dia mengerti pergumulan kita. Tapi tidak hanya sampai di situ saja, kita nggak stop sampai di situ. Kita lihat poin yang kedua, poin yang berikutnya. Ayat 39 berkata seperti ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Perhatikan baik-baik bagaimana Yesus memulai doanya dengan berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin. Nah, saya percaya di dalam doa ini Yesus sama sekali tidak mempertanyakan kemampuan Bapa. Saya ulangi sekali lagi, Yesus tidak mempertanyakan kemampuan Bapa. Yesus tahu bahwa Bapa sanggup melakukan segala sesuatu. Yesus tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi Yesus paham dan sekarang sedang mengajarkan kepada kita sebuah teladan, yaitu apa? Bahwa kehendak Bapa adalah yang utama melebihi cara dan agenda kita. Bahwa kehendak Bapa adalah yang terbaik. Yang kadang caranya Tuhan itu di atas caranya kita. Jalan-jalan Tuhan itu di atas pikiran kita. Kita tidak bisa memahami pekerjaan tangan Tuhan, tapi kita selalu bisa percaya isi hati dan kehendaknya. Itu adalah yang terbaik bagi kita. Yes, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes, Tuhan dapat melakukan segala sesuatu, tetapi Tuhan tidak selalu bekerja sesuai dengan agenda dan ekspektasi kita. Nah, ini yang bisa kita pelajari hari ini, bahwa kehendak Tuhan tidak selalu berbanding lurus dengan kenyamanan kita. Malah dari sini kita bisa belajar bahwa kehendak Tuhan terkadang justru memimpin kita ke dalam ketidaknyamanan atau penderitaan. Kekristenan bukanlah iman yang menentang penderitaan. Kekristenan bukanlah iman yang menyangkal penderitaan. Malahan penderitaan adalah bagian sakral dalam perjalanan iman kekristenan. Tuhan seringkali memakai penderitaan sebagai sebuah pengalaman yang berharga dalam perjalanan iman kita. Tuhan seringkali membawa penderitaan masuk ke dalam hidup kita justru untuk penggenapan kehendaknya dan rencananya dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar itu dari Alkitab. Contohnya seperti Yunus. Kita bisa lihat bahwa Tuhan seringkali menggunakan penderitaan untuk meluruskan hidup kita kembali. Hidup kita yang serong dari jalannya diluruskan kembali. Kita lihat dari cerita Yunus. Bagaimana Yunus terpanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Kalau saudara tahu ceritanya ya, dari Sunday School, dari sekolah minggu, ya, Yunus adalah seorang nabi, suatu hari menerima panggilan dari Tuhan untuk dia pergi ke Niniwe. Tapi Yunus seperti kita, bandel, dia tidak suka disuruh Tuhan ke Niniwe, lalu dia memutuskan untuk pergi ke Tarsis, the exactly opposite direction. Ya, lalu saudara tahu ceritanya. Yunus naik kepada perahu, dia naik perahu berusaha kabur dari kepanggilan Tuhan, lari ke Tarsis. Tapi di tengah perjalanan Tuhan mengirimkan badai, menghancurkan perahunya Yunus, ya, sampai akhirnya Yunus diundi, dibuang ke laut, ya, oleh orang-orang yang ada di kapalnya itu. Lalu akhirnya Yunus dimakan oleh seekor ikan. Kita tahu ceritanya. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana perspektif kita melihat badai dalam kehidupan? Apakah badai itu adalah hukuman Tuhan yang mencelakakan Yunus?
Ya, apakah kita melihat badai itu sebagai sebuah musibah dan kesialan yang mencelakakan Yunus, atau kita melihat badai itu sebagai intervensi Tuhan untuk menyelamatkan dan meluruskan jalan Yunus yang serong dari kehendak Tuhan. Jadi kalau mungkin beberapa dari antara saudara Tuhan mengizinkan untuk terjadinya badai COVID-19 ini terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin Tuhan mengizinkan krisis ekonomi terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin Tuhan mengizinkan sebuah penderitaan atau kesulitan ini terjadi di dalam kehidupan saudara. Bagaimana perspektif kita melihatnya? Dalam kacamata Injil, kita bisa melihat bahwa Tuhan seringkali menggunakan badai sebagai intervensi untuk menyelamatkan kita dan meluruskan jalan kita yang serong. Atau kita bisa dalam kisah lain, kita bisa seperti Paulus. Paulus bagaimana dalam Filipi 1 dia berkata adalah baik untukku di penjara, baik bagiku untuk aku di penjara. Kenapa? Karena lewat aku di penjara ini Injil diberitakan. Ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Siapa tahu Tuhan mengizinkan COVID-19 ini untuk terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan terjadi kegelapan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena justru di dalam kegelapan Tuhan menyatakan sinarnya yang begitu terang lewat kehidupanmu. Memang siapa tahu Tuhan mengizinkan terjadinya krisis ini untuk apa? Untuk justru lewat krisis ini nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kita seringkali tidak mengerti alasan kenapa Tuhan mengerjakan, tapi kita harus bisa selalu percaya terhadap isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Jadi saya ajak saudara ya untuk melewati situasi ini, jangan fokus kita, jangan fokus doa kita untuk kita ini menengking penderitaan, atau jangan kita ini fokus dengan kita bertanya Tuhan sampai kapan ini, atau Tuhan kenapa. Tapi saya ajak saudara untuk kita mengganti doa kita sama-sama, yaitu kita tanya Tuhan, Tuhan apa kehendak-Mu lewat semuanya ini? Kenapa Engkau mengizinkan semuanya terjadi? Apa yang Engkau sedang kerjakan dalam kehidupanku? Apa yang Engkau tuh sedang luruskan dalam kehidupanku? Hal-hal apa yang Engkau tuh sedang tegur di dalam hatiku? Hal-hal apa yang Engkau tuh sedang koreksi di dalam hidupku? Daud berkata di Mazmur 119, adalah baik bagiku untuk aku tertindas, supaya aku belajar ketetapan-Mu. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan sesuatu. Mungkin Tuhan sedang mengkoreksi kita. Mungkin Tuhan sedang membawa kita lebih dekat kepadanya lewat proses ini. Apa yang harus kita lakukan? Percaya Dia, percaya kehendaknya, terus berpegang teguh kepada Dia melewati semua proses ini. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting. Ini adalah pesan Injil yang dapat kita pelajari lewat renungan firman hari ini. Dan doa saya saat kita menangkap poin yang ketiga ini, kita bisa melihat the beauty of the gospel. This is the gospel. Dan harapan saya Injil ini yang bisa menguatkan kita dan merubah hati kita lewat apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah ini. Penderitaan yang Yesus alami adalah kekuatan dan pengharapan utama di dalam penderitaan kita. Apa maksudnya? Saudara mesti tahu bahwa karena Yesus sudah memikul sebuah penderitaan yang tidak akan pernah bisa kita pikul, hingga hari ini kita ini bisa berkata seperti ini, apapun yang kita hadapi, situasi apapun yang kita hadapi, hari ini kita bisa berkata tidak ada pencobaan yang terjadi dalam hidup kita yang melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, kita mesti tahu kenapa seperti itu. Nah, kita sering lupa bahwa masalah utama dan terbesar kita itu adalah dosa. Masalah terbesar manusia itu bukanlah virus, masalah terbesar manusia itu bukan krisis keuangan, masalah terbesar manusia itu bukan kemiskinan, masalah terbesar manusia itu bukan kesehatan, tetapi masalah terbesar kita itu adalah dosa. Yesus mengingatkan kita di dalam Matius 10 ayat 28 seperti ini. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saya pernah suatu hari membaca sebuah artikel. Artikelnya itu berkata seperti ini. Siapakah musuh utama kita? Apakah musuh utama kita itu corona? Apakah musuh utama kita itu iblis? Apakah musuh utama kita itu adalah uang? Atau apakah musuh utama kita itu adalah diri kita sendiri? Siapa musuh utama kita? No,
itu semua bukan musuh utama kita yang patut kita takuti. Ada satu musuh terbesar kita yang seharusnya kita ini paling takuti sebagai manusia berdosa. Dan Injil memberitahu kita siapa musuh terbesar kita itu. Dan jangan kaget saat saudara mendengar ini. Injil berkata, saat manusia memilih ciptaan daripada penciptanya, saat manusia lebih memilih dosa daripada Tuhan yang kudus, saat Adam dan Hawa memilih untuk mengkhianati penciptanya dan menjadi Tuhan untuk diri mereka sendiri, saudara tahu apa yang terjadi? Manusia menjadikan diri mereka seteru Allah dan menjadikan Allah sebagai musuh terbesar mereka. Yakobus 4 ayat 4 berkata seperti ini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saya pengen pause bentar di sini. Saya pengen sampaikan ini dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Kalau ada di antara saudara yang selama ini Anda hidup di luar kebenaran, kalau ada di antara saudara yang saudara tahu selama ini saudara hidup jauh dari Tuhan, saudara hidup di luar kasih karunia Tuhan, saudara hidup di luar perkenanan Tuhan, maka saudara harus tahu bahwa masalah terbesar saudara dan musuh terbesar saudara yang saudara itu harus takuti dalam kehidupan ini, melebihi corona atau kematian apapun, adalah Tuhan dan murkanya Tuhan atas dosa kita. Itu musuh terbesar kita. Itu yang sering kita ini lupa dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kita ini sering kali lalai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lupa, kita sering takut sama hal-hal itu yang seharusnya tidak patut untuk kita takuti. Kita lupa untuk kita ini takut kepada seorang pribadi Allah yang kudus, yang begitu membenci dosa dan begitu murka terhadap dosa kita. Tetapi this is the beauty of the gospel. Kabarnya gak berhenti dengan kabar buruk seperti itu, tetapi syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kita yang seharusnya adalah seteru Allah hari ini, karena Yesus tidak menolak cawan itu, tapi dia meminum habis cawan murka Allah itu. Karena Yesus memilih untuk dia memikul penderitaan itu, hari ini kita bisa berkata, situasi apapun yang kita hadapi hari ini, penderitaan apapun yang kita hadapi hari ini, kita bisa berkata bahwa apa? Dengan keyakinan bahwa penderitaan apapun yang aku alami hari ini, tapi Allah ada di pihak kita. Tidak ada yang bisa menjadi lawan kita. Apapun penderitaan yang kita hadapi hari-hari ini, apapun situasi yang kita hadapi hari ini, kita bisa punya keyakinan bahwa tidak ada satu kuasa baik hidup maupun kematian maupun kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Jadi kita mesti tahu saudara, situasi mungkin ke depan tidak akan lebih baik, kondisi ekonomi mungkin bisa jadi lebih buruk, banyak analis yang memprediksi seperti itu. Tapi kita tahu siapa kita. Kita tahu bahwa penderitaan apapun yang kita alami itu adalah penderitaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan kita tahu dan kita yakin di dalam Kristus Yesus yang telah memikul segala penderitaan yang seharusnya tidak kita bisa pikul. Hari ini penderitaan apapun, cobaan apapun, ujian apapun, kita yakin bersama Yesus kita bisa melalui melalui semuanya itu dan keluar lebih daripada pemenang. Nah, untuk menutup renungan kita hari ini, saya ajak untuk kita sama-sama membaca Injil dari Yesaya 53. Lalu saya akan ajak saudara untuk kita sama-sama berdoa. Yesaya 53. Kita tutup sambil kita baca kebenaran Injil yang luar biasa ini, sambil kita renungkan ini. Dan harapan saya sambil kita membaca Injil hari ini, biarlah Injil ini yang bekerja di hati kita. Biarlah Injil ini yang menyentuh hati kita dan merubah hati kita, menguatkan hati kita, dan memberikan kepada kita perspektif yang benar dalam kita menghadapi penderitaan atau situasi apapun. Yesaya 53 berkata seperti ini, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi ayat keempat, saya ajak saudara untuk baca ini keras-keras dimanapun Anda berada.
tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dia tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan ini kabar baik buat kita hari ini, ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penerus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Berbicara tentang kita, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Wow, saudara, ini yang terjadi saat Yesus memikul penderitaan yang tidak akan pernah kita bisa pikul. Saat Yesus memikul masalah terbesar kita, yaitu murka Allah atas dosa kita, sehingga hari ini kita tidak lagi jadi seteru Allah. Hari ini kita bisa menjadi sahabat Allah. Hari ini kita bisa bilang Amsal 17 ayat 17 itu, yaitu Yesus adalah saudara di dalam kesesakan kita yang sejati. Jadi doa saya, biarlah Injil bisa bersinar terang dalam kehidupan saudara di masa-masa kegelapan ini. Biarlah Anda tidak menghadapi musim ini dengan ketakutan atau dengan keluh kesah. Anda tidak merasa sebagai seorang yang kalah di dalam pertandingan, malah sebaliknya. Biarlah Anda mendapatkan kekuatan dan keyakinan bahwa kita di dalam Kristus, kita akan keluar dari musim ini sebagai lebih dari pemenang. Dan mungkin bila selama ini ada jalan atau hati kita yang serong daripadanya, biarlah Injil lewat musim ini membantu kita untuk kita bisa diingatkan kembali untuk menaruh kasih dan pengharapan kita di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat firman-Mu. Kami berterima kasih buat Injil-Mu. Biar Tuhan, biarlah sekali lagi Engkau yang mengingatkan kami akan kebenaran Injil-Mu. Dan biarlah Injil-Mu itu yang memberikan kami kekuatan yang kami butuhkan hari ini. Biarlah Injil-Mu itu yang memelihara hati kami dengan damai sejahtera-Mu yang melebihi segala akal itu di dalam hati Kristus Yesus. Supaya kami bisa melewati musim ini, kami bisa melihat kehendak-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Kami bisa bersinar semakin terang karena Engkau bersinar semakin terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami akan melewati musim ini bersama-sama dengan Engkau lebih daripada pemenang. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.